Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Widiatmoko. NIM 4112321025. Program Studi Statistik Keterapan dan Komputasi. Berikut merupakan resum dari pemrograman komputer. Materinya yaitu konsep orientasi objek terdiri dari kelas, atribut, dan metode. Yang kedua package, yang ketiga konstruktor, yang keempat modifier, yang kelima encapsulation, yang keenam inheritance, yang ketujuh polymorph, yang kedelapan abstraction. Konsep orientasi objek merupakan sebuah singkatan dari pemrograman berbasis objek yang memiliki berbagai keunggulan, seperti lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekusi, menjadikan struktur program yang jelas, serta memungkinkan untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan kembali dengan lebih sedikit kode dan waktu pengembangannya dan lebih singkat. Konsep orientasi objek yang pertama yaitu kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instance dari objek. Kelas juga merupakan suatu grup objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Aturan penamaan yaitu setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Di dalam Java, untuk mendeklarasikan kelas dapat menggunakan kata kunci kelas yang diikuti dengan nama kelasnya. Deklarasian sebagai berikut: modifier, kelas, nama; atribut declaration, constructor declaration, method declaration, di mana sebuah akses modifier yang dapat dikombinasikan dengan tipe modifier lain. Konsep orientasi objek yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas atau suatu variabel yang terletak di dalam kelas. Atribut mempresentasikan karakteristik dari suatu objek, seperti dalam seseorang anak sekolah, yaitu terdapat topi, baju, jaket, tas punggung. Itu termasuk dalam objek. Deklarasiannya yaitu sebagai berikut: modifier, tipe data, lalu nama, lalu di profil. Untuk mendapatkan akses atribut, kita dapat membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Konsep orientasi objek yang terakhir atau metode. Metode disebut juga dengan behavior atau suatu fungsi di dalam Java atau kumpulan program dengan nama-nama mereka sendiri. Metode sering disebut juga dengan prosedur atau fungsi. Metode merupakan sebuah fungsi untuk para pengembang agar mereka bisa memecahkan program menjadi bagian yang lebih kecil dan kompleks, agar bisa dipakai lagi, dan metode dibagi menjadi dua, yaitu metode dengan variabel dan metode tanpa variabel. Deklarasiannya yaitu sebagai berikut. Dalam deklarasiannya, metode yaitu modifier, action tipe, nama, parameter, lalu statement. Selanjutnya yaitu Java package. Package dalam Java yaitu pengelompokan beberapa kelas atau interface dalam suatu unit. Mengimport package pada penggunaan kelas yang berada di luar package yang sedang dikerjakan. Anda harus mengimport package di mana kelas tersebut berada. Untuk menggunakan kelas dan package dari library, perlu di mana kita menggunakan sebuah kata kunci yaitu import. Library dibagi menjadi package dan kelas. Untuk import single class menggunakan sintaks yaitu import titik package titik nama titik class. Untuk import seluruh package menggunakan sintaks yaitu import titik package titik nama dan bintang. Berikut merupakan contoh program dari package, yaitu menggunakan import Java util scanner. Lalu memasukkan kode yang diawali oleh metode, lalu diikuti oleh kode scanner in sama dengan new scanner system titik in. Lalu memasukkan tipe data di string yaitu nama dan kendaraan, lalu integernya yaitu jenis. Kemudian memasukkan tipe data yang akan digunakan yaitu dalam sistem output line, yaitu menggunakan kode sebagai berikut. Yaitu sistem output line-nya itu namanya Rosalia Indah,
kendaraannya bus, jenisnya jenis umum. Lalu namanya kita menggunakan in next line. Kendaraan juga menggunakan next line, sedangkan jenisnya menggunakan next integer. Lalu selanjutnya menuliskan kode package. Package-nya ini tadi itu kita menuliskan kode package. Lalu setelah itu kita mengetikkan sistem output line-nya, yaitu untuk menerbitkan output nanti menggunakan sistem output line, nama plus nama, kendaraan, jenis dan jenis. Dan apabila di run akan menghasilkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah konstruktor. Konstruktor di Java adalah suatu metode khusus yang digunakan untuk menganalisis objek. Konstruktor dipanggil ketika objek kelas dibuat untuk menetapkan nilai awal untuk atribut objek. Konstruktor yaitu yang pertama, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Yang kedua, yaitu tidak boleh memiliki tipe pengembalian ekspensif. Yang ketiga, tidak boleh ada kata kunci, void, atau patron. Jenis konstruktor Java ada dua jenis, yaitu konstruktor default dan konstruktor parameter. Berikut merupakan contoh program konstruktor. Yaitu kita membuat kelasnya namanya konstruktor. Lalu membuat variabelnya stringnya nama yaitu biru, yang kedua mereknya yaitu Scania. Setelah itu kita mengetikkan main method agar dapat kita dieksekusi dengan membuat nama yaitu sebagai berikut. Lalu setelah mengetikkan main methodnya agar dapat dieksekusi nantinya, selanjutnya adalah membuat nama konstruktor mobil saya dengan new konstruktor. Kemudian untuk menampilkan output menggunakan itu mobil saya titik maju, mobil saya titik mundur. Lalu setelah itu apabila di run akan muncul sebagai berikut, yaitu mobil Scania berwarna biru bergerak maju ke depan, mobil Scania berwarna biru bergerak mundur ke belakang. Selanjutnya yaitu modifier. Modifier yaitu sebenarnya adalah Java keyword yang digunakan untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada kelas, metode, ataupun properti yang menggunakan modifier tersebut. Modifier adalah sebuah keyword yang memberikan keterangan tambahan dan ditempatkan di awal deklarasi kelas, konstruktor, atribut, maupun metode. Modifier ini dibagi menjadi dua, yaitu modifier access, yaitu access modifier, dan modifier non-access dan non-access modifier. Apa maksud dengan modifier access? Modifier access adalah keyword yang menyatakan hak akses. Fungsi dari modifier access ini yaitu untuk membatasi kepada siapa saja untuk suatu objek dapat diakses. Sedangkan untuk modifier non-access adalah modifier yang tidak menyatakan hak akses, namun memiliki fungsi tertentu terdapat apa yang dideklarasikan. Seperti pada tabel berikut, ya untuk huruf Y itu true, yaitu benar, dan huruf N itu salah. Lalu untuk non-access modifier, yaitu yang pertama ada static. Static adalah suatu jenis modifier di Java yang digunakan agar suatu atribut ataupun metode dapat diakses oleh kelas atau objek tanpa harus melakukan instansi terhadap kelas tersebut. Metode main adalah salah satu contoh metode yang mempunyai modifier static. Yang kedua adalah final. Final adalah suatu modifier yang digunakan agar suatu atribut atau metode bersifat final atau tidak bisa diubah nilainya. Modifier ini digunakan untuk membuat konstanta di Java. Yang ketiga itu abstrak. Abstrak adalah modifier yang digunakan untuk membuat kelas atau metode abstrak.
Yang keempat, Visualization adalah modifier yang digunakan dalam aplikasi Java berbasis thread. Modifier ini menspesifikasikan bahwa metode merupakan thread safe, artinya hanya ada satu jalur eksekusi pada metode yang menggunakan modifier jenis ini dan memaksakan thread ini menunggu giliran. Yang kelima adalah native. Modifier native digunakan untuk spesifikasi metode dengan mengimplementasikan bahasa lain seperti C, C++. Modifier ini digunakan agar suatu variabel tidak bisa diserialisasikan. Serialisasikan adalah konsep di mana suatu objek dapat ditransfer dari suatu aplikasi ke aplikasi lain atau di suatu workstation lainnya. Konsep ini sangat diperlukan ketika membuat aplikasi client server. Berikut merupakan contoh program modifier. Lalu kita membuat suatu kelas yaitu dengan nama persegi panjang. Menggunakan public integer-nya panjang, public integer-nya lebar, lalu privat integer-nya keliling, private integer-nya luas. Untuk menghitung luas menggunakan panjang kali lebar. Untuk menghitung keliling, di sekeliling menggunakan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nanti output yang akan muncul yaitu hitung luas dan hitung keliling. Menggunakan sistem split plane yaitu luas persegi panjang plus luas, keliling persegi panjang plus keliling. Lalu untuk kelas selanjutnya membuat kelas kembali, public kelas materi. Lalu mengetikkan persegi panjang P1 kode sama dengan new persegi panjang. P1 titik lebar bernilai 10, panjang P1 kodenya titik panjang sama dengan 50. Lalu P1 titik output digunakan untuk nanti pada saat run akan muncul hasilnya yaitu luas, lalu setelah di run akan muncul hasilnya yaitu luas persegi panjang yaitu 500, keliling persegi panjang yaitu 120. Dalam tipe akses terdapat 4 jenis, yaitu private, default, protective, dan publik. Kalau privat itu dapat diakses dari kelas yang sama, yang lain tidak bisa. Sedangkan default dapat diakses dari kelas, subkelas, package yang sama. Sedangkan protective yaitu semua bisa diakses kecuali package yang berbeda dan bukan subkelasnya. Kalau publik dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya encapsulation. Enkapsulasi yaitu adalah salah satu dari 4 konsep OOP dasar. 3 lainnya yaitu inheritance, polymorph, dan abstraction. Encapsulation adalah penyumbang kata-kata sifat dari suatu objek sehingga tidak dapat diakses dari objek lain. Dalam suatu objek seringkali terdapat kata-kata sifat yang hanya digunakan untuk operasi internal di dalam objek tersebut dan hanya dapat diakses melalui metode mereka kelas saat ini. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai data hiding. Metode set xxx publik, tutup kurung, dan get xxx, tutup kurung adalah titik akses dari variabel instan dari kelas escape text. Biasanya metode ini disebut dengan getter dan setter. Oleh karena itu, setiap kelas yang ingin mengakses variabel harus mengaksesnya melalui getter dan setter. Encapsulation manfaatnya yaitu bidang kelas dapat dibuat hanya baca atau hanya ditulis. Lalu kelas dapat memiliki kendali penuh atas apa yang disimpan di bidangnya. Selanjutnya, penggunaan kelas tidak tahu bagaimana kelas yang menyimpan datanya. Kelas dapat berubah.
Tipe data bidang dan penggunaan kelas tidak perlu mengubah sesuatu dari mereka. Berikut merupakan contoh dari program enkapsulasi. Selanjutnya kita membuat package, membuat kelas baru yang bernama encapsulation. Lalu kemudian dengan menuliskan variabelnya dengan kode privat, jangan diikuti dengan integer yaitu tinggi dan privat string kulit. Lalu kemudian buat metode publik dengan publik offset tinggi dengan diikuti variabel tinggi, integer tinggi. Kemudian membuat kelas kembali dengan mengetikkan metode dengan public static void main string dan menuliskan kode encapsulation M sama dengan new encapsulation 1. Lalu kemudian untuk memberitakan suatu objek kode pada M tinggi, yaitu kita memasukkan nilai 175, dipergunakan untuk menginput parameter tinggi, dan sistem output line untuk dideklarasikan tinggi yang telah diinput selama dapat tiran, dan setelah itu dapat tiran dan akan menghasilkan file sebagai berikut, yaitu 175. Selanjutnya yaitu inheritance. Inheritance yaitu adalah pewaris atau penurunan, adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Inheritance di mana subclass mendapat metode dan file dari kelas lain, dan inheritance disebut sebagai definisi subclass dengan kata kunci extends dapat deklarasi. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut kelas induk, parents class, superclass, dan base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut dengan anak kelas atau child class, subclass, derivative class, dan hair class. Inheritance penting di inheritance yaitu ada super versus test, super sama seperti test, tapi penyebutan test merujuk pada subclass. Kata super dapat digunakan untuk membedakan anggota superclass dari anggota subclass. Jika mereka memiliki nama yang sama, digunakan untuk memakai konstruktor superclass dari subclass. Selanjutnya overriding method. Metode overriding digunakan untuk subclass, dapat mengesampingkan metode yang didefinisikan dalam superclass dengan menyediakan implementasi baru dari metode tersebut. Metode final versus kelas final. Final adalah keyword pada Java yang digunakan untuk membatasi beberapa final. Dapat dideklarasikan dengan variabel, metode, dan kelas pada bahasa pemrograman Java. Final dapat digunakan apabila kelas kita tidak ingin mengubah metode. Final pada kelas dapat mencegah untuk diwariskan atau inheritance dan akan mengubah seluruh metode di dalam kelas menjadi final. Final pada metode dapat mencegahnya untuk override. Artinya jika kita menggunakan metode di subclass, itu tidak akan bisa mengubah metode itu. Keuntungan inheritance. Yang pertama adalah subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source kode dari superclass yang telah ada. Program yang kedua yaitu programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik yang disebut dengan abstract class untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Istilah inheritance yaitu extends. Keyword harus ditambahkan pada definisi kelas yang menjadikan subclass. Subclass yaitu kelas anak atau turun dari superclass. Super keyword digunakan untuk memanggil
konstruktor dari superclass atau sebagai variabel yang mengacu pada superclass. Sedangkan metode overriding yaitu pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Berikut merupakan contoh dari program inheritance. Kita membuat public class bernama inheritance, lalu memasukkan stringnya yaitu napas, napasnya menggunakan paru-paru, string yang kedua makanan, makanan itu jenis makanan ada karnivora, lalu menggunakan masukkan masukkan void yaitu bernapas, menggunakan sistem outbreak line yaitu harimau bernapas dengan lalu plus guna napas, yang bawahnya void makanan, sistem outbreak lainnya menggunakan harimau jenis makanan yaitu makanan. Lalu kita membuat kelas kembali, kelas harimau, terus extensnya inheritance menggunakan inheritance yang di atas tadi itu. Lalu kita membuat string habitatnya yaitu di darat, string pemakannya yaitu karnivora atau daging. Lalu kita membuat kembali void habitat menggunakan sistem outbreak line yaitu harimau berhabitat di untuk nanti akan muncul di A. Lalu void pemakan sistem outbreak line yaitu harimau pemakan. Lalu kita membuat kembali kelas yang kedua yaitu hiu, externnya inheritance yang pertama tadi dibuat. Kita menuliskan stringnya yaitu habitatnya, hiu berhabitat di air laut. Lalu stringnya itu pemakan, yaitu karnivora atau daging. Lalu kita membuat kembali void habitatnya, yaitu mulai sistem outbreak line, hiu berhabitat plus habitat, lalu void pemakan, mulai sistem outbreak line, hiu pemakan di plus pemakan. Lalu kita membuat kelas kembali, kelas terakhir yaitu main karnivora. Menggunakan kode yaitu public static void main string. Lalu masukkan kodenya itu inheritance menggunakan kodenya m plus m sama dengan new inheritance. Harimau mamalia sama dengan new harimau. Ikan hiu ikan sama dengan new hiu. Lalu kita memasukkan sistem outbreak line-nya yaitu hiu berhabitat plus ikan titik habitat. Lalu harimau berhabitat di sama titik mamalia plus mamalia titik habitat. Lalu sistem outbreak line hiu pemakan plus ikan plus pemakan. Sistem outbreak line harimau pemakan yaitu plus mamalia plus pemakan. Apabila sudah diketikkan semuanya, lalu kita run akan menghasilkan sebagai berikut, yaitu hiu berhabitat di air laut, harimau berhabitat di darat, hiu pemakan, yaitu pemakan daging atau karnivora, harimau pemakan daging atau karnivora. Selanjutnya adalah polymorphism. Polymorph adalah OP merupakan konsep OP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Maksud dari bentuk adalah isiannya yang berbeda, namun tipe data parameternya berbeda. Polymorph pada Java memiliki dua, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah static polymorph, yaitu menggunakan metode overloading dalam sebuah kelas memiliki metode yang sama, tetapi parameter dan tipe datanya berbeda. Yang kedua yaitu dynamic polymorph, yaitu polymorph dinamis, menggunakan pewaris atau inheritance. Implementasi interface pada abstrak kelas dapat dikatakan menggunakan metode overriding. Perbedaan yang keduanya terletak pada cara membuat polymorph. Polymorph static menggunakan metode overloading, sedangkan pada polymorph dinamis menggunakan metode overriding. Berikut merupakan contoh program polymorph, yaitu kita membuat kelas polymorph, lalu mengetikkan public voids, yaitu jenis hewannya. Lalu kita mengetikkan sistem output lainnya, yaitu jenis hewan. Lalu kita membuat kelasnya yaitu harimau, extensinya ke polymorph. Lalu kita mengetikkan polyvoids jenis hewan, menggunakan sistem output lainnya yaitu harimau makan, titik 2 daging.
Lalu kita membuat kembali kelasnya, yaitu kelas singa, ekstensinya ke harimau, yaitu lalu kita mengetikkan publik void jenis hewan. Lalu kita mengetikkan kembali sistem output line, yaitu singa makan titik 2 daging. Lalu kita kelasnya, yang kelas main, menggunakan public static void main string. Lalu kita mengetikkan polymorph saya sama dengan new polymorph. Yang kedua polymorph harimau saya sama dengan new harimau. Lalu polymorph singa saya sama dengan new singa. Yang selanjutnya polymorph saya titik jenis hewan tutup kurung, tutup kurung. Harimau saya titik jenis hewan, singa saya titik jenis hewan. Lalu apabila sudah kita lakukan di run akan menghasilkan sebagai berikut, yaitu jenis hewannya yaitu harimau. Harimau makan daging, sedangkan singa makan daging. Yang terakhir yaitu abstraction. Abstraction yaitu adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Karena bentuknya masih abstrak, dia tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Sebuah kelas agar dapat dibuat sebagai kelas abstrak, setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki body atau hanya deklarasiannya saja metodenya. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Metode abstrak ini untuk metode abstrak itu adalah metode yang tidak memiliki isi. Kelas yang menggunakan metode ini secara otomatis akan menjadi kelas abstrak. Sebuah kelas dapat disebut kelas abstrak setidaknya memiliki satu atau lebih metodenya abstrak. Agar abstrak dapat digunakan, maka harus dibuat bentuk konkretnya. Dalam membuat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuat implementasi metode yang masih abstrak. Cara membuat abstrak di Java dengan cara membuat kelas abstrak dengan memberikan kata kunci abstrak pada kelas dan menjadikan metode yang ingin dijadikan abstrak. Berikut merupakan contoh program abstrak, yaitu kita membuat kelas abstrak, lalu mengetikkan public static void main string, lalu kita masukkan kode persegi sama dengan new persegi, lalu mengetikkan sistem output line, yaitu luas persegi titik 2 plus persegi titik get bangun. Lalu kita membuat abstrak kelas bangun menggunakan integer data. Lalu kita masukkan lagi integer get data, return this data. Lalu kita mengetikkan kembali yaitu void set data, integernya data this titik data sama dengan data. Lalu mengetikkan kembali abstrak integer get bangun. Lalu kita buat kelas persegi extends yang bangun datar. Lalu kita integernya s sama dengan kita masukkan 9. Void persegi integer s. Terus titik s sama dengan s. Kita integer get bangun. Return-nya yaitu s kali s kali s. Akan menghasilkan 9 kali 9 kali 9, yaitu 729. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Seperti itu. Saya dapat wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.